Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Haq rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat berhadir tempat yang mulia ini, mengisi salah satu daripada rumah-rumahnya. Walaupun di luar sana hujan rintik-rintik, kemudian juga suasana dingin, tetapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita di dalam melaksanakan kebajikan-kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dari apa yang kita jalankan senantiasa mendapatkan kualitas yang tertinggi dari balasan yang Allah berikan, yaitu adalah seseorang melaksanakan ibadah apabila dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia lakukan. Semoga kita semua bisa mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Beberapa waktu yang lalu di masjid yang lain juga pernah kita bahas tentang hukum batalnya imam dan makmum. Kemudian kita juga telah membahas tentang bagaimanakah merapikan shaf, meluruskan dan juga merapatkan shaf. Kemudian kita juga telah membahas tentang bagaimanakah seseorang yang terlambat datang dalam sholat berjamaah atau disebut dengan masbuk. Jadi masbuk itu ternyata bukan hanya orang yang ketinggalan rakaat, tapi yang dinamakan dengan masbuk itu adalah orang yang tertinggal takbiratul ihram dari imam. Jadi apabila tertinggal takbiratul ihram daripada imam, memulai sholatnya dengan takbiratul ihram, maka sekalipun dia tidak menambah jumlah rakaat atau dia kekurangan rakaat, dalam artian dia nanti harus menambah setelah selesai, ini juga dinamakan dengan masbuk, Pak. Jadi masbuk itu bukan hanya yang ketinggalan jumlah rakaat, tetapi mereka yang ketinggalan dari takbiratul ihram sekalipun tidak menambah rakaat, maka itu juga dinamakan dengan masbuk. Nah, bagaimanakah terkait dengan masbuk yang dia berada di shaf paling belakang sendirian? Kemarin kita juga sudah beberapa waktu yang lalu atau di tempat yang lain kita sudah bahas tentang itu. Jadi pada intinya adalah ketika seseorang pada saat dia memasuki shaf dan dia hanya sendirian di dalam shaf, tidak perlu dia menarik orang lain yang ada di shaf depan untuk menemaninya di belakang. Kalau sebagian orang mengatakan tarik nang di muka untuk menemani dia di belakang karena dia hanya sendirian. Lagian hadis-hadis yang
menyebutkan tentang ditariknya seseorang di depan untuk menemani seseorang yang dia berada sendirian di belakang shop, itu ternyata riwayatnya adalah riwayat yang dhaif, Pak. Riwayat yang dhaif. Otomatis kalau riwayat itu adalah riwayat yang dhaif, sepanjang tidak ada hadis-hadis sahih yang lain yang menyebutkan atau menguatkan atau menjadi syawahidnya, maka dia tetap dalam kedhaifannya. Dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau juga rujukan sebagai landasan dalam melakukan suatu amal. Jadi tidak perlu pian menarik-narik orang yang ada di depan shop pian kalau pian datang terlambat sendirian di dalam shop. Berdiri saja pian sendirian di dalam shop dan insya Allah sholat pian tetap dianggap sah sholatnya. Berjamaahnya tetap sempurna pahala berjamaahnya. Lagi namun ditarik kena tiga orang sangit ada apa sidin ditarik? Sidin sudah berdahulu aja sidin. Aku datang berdahulu, kenapa ikam menarik-narik? Ikam datang terlambat. Tiwas ikam datang terlambat ya sidin. Kalau perlu menarik-narik aku ke belakang, aku dapat pahala yang besar di depan. Ikam datang terlambat, maka dalam hal ini ikam tidak usah menarik-narik aku. Dan lagian tadi tidak ada rujukan, dalil yang menyebutkan tentang perkara-perkara itu. Kemudian yang ditarik pun kalau seandainya boleh ditarik, Pak, yang ditarik itu pun bingung yang mana, yang sebelah mana, yang tengah atau yang pinggir kanan atau pinggir kiri. Kalau seandainya yang ditarik itu yang tengah, maka otomatis itu akan merusak kembali tatanan yang sudah rapi di dalam shop di depan. Akhirnya semuanya saling merapatkan gara-gara saikung mundur ke belakang, ditarik nang hanya datang. Atau kalau misalnya yang ditarik sebelah pojok kanan atau pojok kiri, kayak presiden berjalan dari pojok kanan misalnya untuk menuju ke tengah dituntun misalnya ditarik, itu semakin bingung lagi. Nah, karena tidak ada dalil yang menguatkan tentang perkara itu, maka tertolak, Pak. Tidak bisa seseorang menarik orang yang di depan untuk menemaninya di belakang. Jadi kalau seandainya memang pian sendirian, ya sholatlah sendirian di belakang. Tetap dalam hal ini mengikuti imam dan insya Allah sholat pian tetap sah. Yang tidak sah itu adalah, suatu ketika Nabi pernah melihat ada orang yang sholat di belakang, kemudian Nabi pun berkata, "Aidis sholat, ulangi kembali sholatmu." Karena apa? La sholata, tidak sah atau tidak ada sholat bagi orang yang dia sholat sendirian di belakang. Maksudnya apa dari hadis ini? Hadis ini derajatnya adalah hasan, berarti bisa dijadikan sebagai dalil, Pak, atau rujukan. Ternyata pada saat itu orang ini, Pak, kenapa diminta Nabi untuk mengulang? Karena dia tidak mengisi shop yang ada di depannya yang masih kosong. Nah, itu yang dipersalahkan Nabi. Jadi kalau misalnya kita datang, kemudian kita melihat masih ada shop yang kosong di depan kita, maka wajib bagi kita untuk mengisi terlebih dahulu shop tersebut. Tidak boleh, atau bahkan tadi Nabi meminta kepada seseorang untuk mengulangi kembali sholatnya kalau dia membiarkan shop itu kosong, kemudian dia membentuk shop yang baru. Jadi ketika datang makmum yang telat atau terlambat, orang-orang sudah berada di shop, maka wajib makmum yang baru datang itu memperhatikan terlebih dahulu, Pak, shop yang di depannya apakah masih kosong atau sudah penuh. Lihat dulu yang sebelah kanan, oh ternyata sudah penuh. Lihat lagi sebelah kiri, oh ternyata masih ada, walaupun masih bisa menyempil, Pak. Maka lebih baik yang tetap menyempil untuk menyempurnakan shop terlebih dahulu. Jangan buru-buru membentuk shop yang baru. Jadi kalau misalnya memang masih ada yang kosong di depan, maka hendaknya isi dulu, jangan sampai kita membentuk shop yang baru.
Ini kadang-kadang misalnya ada orang datang, sop di depannya itu masih kosong, Pak. Tapi ternyata justru sidin mengisi atau membuat sop yang baru di belakang. Rupanya sidin kadang-kadang tatatai baik lawan orang yang sebelah kanan. Yang orang itu ternyata sidin bisa hutang lawan orang yang sebelah kanan itu. Takutan sidin kalau pindah ditagih imbas salapnya sih bakalan ditagih ini hutang aku. Lalu sidin akhirnya membentuk sop yang baru di belakang. Ini hanya contoh saja, Pak ya. Ya mungkin segala macam, mungkin karena malas untuk mengisi sop yang baru, atau mungkin karena yang datang ini dari sebelah kanan, sebelah kiri misalnya terlalu jauh dia mengisi atau melangkah ke sebelah kanan, akhirnya sidin pun membentuk sop yang baru di belakang. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Jadi isi dulu, penuhi dulu sop, baru setelah penuh, setelah itu barulah dia mengisi atau membuat sop yang baru. Nah, kalau seandainya memang seperti itu, bolehlah seseorang membentuk sop yang baru kalau misalnya yang di depannya itu sudah penuh. Kemudian dia membentuk sop baru, sekalipun dia hanya sendirian, Pak, di belakang, maka tetap sah sholatnya, tetap sempurna pahala berjamaahnya sekalipun dia hanya sendirian di belakang sop saja. Jadi yang tidak sah itu kalau seandainya masih kosong, kemudian dia biarkan, tidak dia isi, sementara dia buru-buru membentuk sop yang baru. Nah, inilah yang dianggap nanti bisa tidak sah sholatnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itulah dalam pelaksanaan ibadah maka kita tentu harus memenuhi kaifiyat atau juga tata cara, Pak. Karena kata Nabi apa? Innal 'abda la yansarifu min sholatihi wa ma kutiba lahu minha illa ushruha aw tus'uha aw thumnuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumsuha aw rubuha aw thuluthuha aw nisfuha. Kata Nabi apa? Sesungguhnya seseorang sholat setelah selesai maka dicatatkan baginya ada di antara mereka yang hanya 1/10 mendapatkan pahala sholatnya, ada yang hanya 1/9 tus'uha, ada yang juga hanya mendapatkan thumnuha 1/8, ada yang hanya mendapatkan sub'uha 1/7, ada yang hanya mendapatkan 1/6 sudusuha, ada yang hanya mendapatkan khumsuha 1/5, ada yang mendapatkan rubu'uha 1/4, thulusuha 1/3, atau juga mendapatkan nisfuha 1/2 daripada sholatnya. Jadi masing-masing kita rupanya pahala yang kita dapatkan dari sholat yang kita lakukan sekalipun berjamaah ternyata beda-beda, Pak. Ada yang mendapatkan 1/10, ada yang mendapatkan 1/9, 1/6, 1/5, 1/3, dan juga ada yang mendapatkan 1/2 daripada sholatnya. Oleh karena itulah kita berupaya untuk menjadikan ibadah kita adalah ibadah yang tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dalam artian Nabi pernah menjelaskan terkait dengan Fudail bin Iyad, maksudnya pernah menjelaskan terkait dengan alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ahsan, amal yang paling baik itu adalah pertama adalah mukhlisan niyataka lillah, yang kedua adalah menyesuaikan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perkara-perkara ibadah ini, Pak, maka kita berupaya untuk menukilkan dalil-dalilnya. Beda hanya dengan perkara muamalah. Kalau perkara muamalah mungkin ra'yu atau juga istihad, pemikiran itu lebih banyak. Karena dalil-dalil itu terbatas. Setelah proses tasyrik itu berakhir sepeninggal Nabi SAW, maka tidak akan pernah turun lagi wahyu, tidak akan pernah lagi sumber hukum yang kedua atau hadis itu muncul. Maka terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan muamalah kita bisa memikirkan dengan ijtihad para ulama. Tetapi kalau itu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan ibadah, maka
ansabuha, atau juga hendaknya kita sesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al aslu fil ibadah, asal terkait dengan ibadah itu adalah mengikuti kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berhak akal untuk berinovasi dalam perkara-perkara ibadah. Jadi hanya mengikuti apa yang dicontohkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun memang pendapat-pendapat para ulama itu yang akan mengungkap dari apa yang ada di balik makna suatu dalil, baik itu ayat Al-Quran maupun juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah istinbat hukum, atau juga wajhud dalail, wajah dalil, atau juga apa yang dimaksudkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka biasanya para ulama akan membahas atau juga melakukan conclusion atau juga kesimpulan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan di malam hari ini yang ingin kita bahas adalah terkait dengan lanjutan tata cara dalam sholat berjamaah, yaitu adalah bagaimanakah makmum yang masbuk. Nah, makmum yang masbuk, apakah mereka melanjutkan sholatnya secara masbuk tadi, makmum yang masbuk tadi, apakah mereka sholatnya itu adalah berjamaah kembali? Misalnya begini, Pak, setelah imam salam ada beberapa makmum yang masbuk. Apakah makmum yang masbuk tadi menunjuk salah seorang di antara mereka yang masbuk untuk mengimami mereka yang masbuk? Jadi salah seorang dijadikan sebagai imam. Salah seorang dijadikan imam. Memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan jadikan salah seorang di antara yang masbuk tadi menjadi imam bagi masbuk yang lain. Sementara ada lagi yang berpendapat bahwa yang masbuk tadi sholat secara nafsi atau juga sendiri-sendiri. Jadi masing-masing sholat menambah jumlah kekurangan rakaatnya itu dengan melaksanakan secara sendiri-sendiri atau juga individu. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang berpendapat bahwa masing-masing masbuk tadi bersama-sama membentuk atau memilih salah seorang menjadi imam mereka. Apa dalilnya? Mereka mendasarkan kepada suatu riwayat an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'auna wa tuha tamshuna wa alaikumus sakinah. Apabila iqamat itu sudah dikumandangkan, salat sudah didirikan, maka janganlah kalian mendatangi itu dengan tergesa-gesa. Jangan kalian mendatangi itu tergesa-gesa. Wa alaikumus sakinah, hendaknya kalian mendatangi itu dengan tenang, Pak. Jadi dengan pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Ini ada orang misalnya yang kadang-kala pada saat masuk masjid itu gerebukan baik. Baharilah amun masjidnya masih terbuat dari papan. Karena sidin biasanya menunggu pada saat iqamat itu dikumandangkan baru datang ke masjid, atau pada saat imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin langsung sidin buka. Atau mungkin ada juga yang dekat dengan masjid menunggu sampai imam itu membaca surah baru datang. Ada di antara mereka yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ada di antara para jamaah itu mendatangi masjid itu dengan berlari atau terburu-buru. Berlari atau terburu-buru. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Pak, Abu Bakrah. Suatu ketika dia mendatangi salat berjamaah Nabi, yang pada saat itu Nabi sudah rukuk, Pak.
Kemudian datanglah Abu Bakrah, belum masuk lagi ke dalam masjid, dia sudah ruku duluan, Pak. Melihat Nabi itu ruku, karena apabila kita masih mendapati imam ruku, sekalipun kita tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka dinyatakan dalam hadis kita masih mendapatkan rakaat yang sempurna. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ruku, maka Abu Bakrah pun ruku, Pak. Padahal belum masuk lagi ke dalam shaf pada saat itu. Entah bagaimana, malah dikisahkan maksudnya tidak dikisahkan dalam hadis seperti apa Abu Bakrah itu memasuki shaf dalam keadaan ruku. Yang penting pada saat itu disebutkan dalam riwayat Abu Bakrah itu ruku sebelum dia masuk ke dalam shaf. Mungkin berbungkuk kah sini memasuki shaf, entah bagaimana, tidak tahu pada saat itu. Setelah selesai dari sholat, lalu Nabi pun menegur Abu Bakrah. Teguran Nabi kepada Abu Bakrah pada saat itu tidak zid rakaatan, tambah 1 rakaat, ternyata tidak. Nabi tidak menganjurkan demikian. Kemudian Nabi juga tidak mengatakan id sholataka, ulangi kembali sholatmu, ternyata juga tidak. Tetapi apa yang dinasihatkan Nabi kepada Abu Bakrah pada saat itu, ternyata Nabi menasihatkan wa'alaikumus sakinah, hendaknya engkau mendatangi masjid itu dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kamu dapati dari imam maka ikuti, dan apa yang kurang tinggal kamu sempurnakan. Tapi maksudnya apa? Hendaknya, kata Nabi, engkau wahai Abu Bakrah mendatangi masjid itu dengan tenang, jangan terburu-buru, yang pada akhirnya mengganggu jamaah yang lain. Itu yang ditegur Nabi kepada Abu Bakrah pada saat itu. Nah, oleh karena itulah hendaknya seseorang yang mendatangi salat berjamaah, maka hendaknya dia masuk ke dalam masjid itu dengan tenang. Apa yang kurang tinggal dia sempurnakan atau tinggal dia tambah saja. Nah, hadis inilah yang dijadikan, hadis ini riwayat Imam Bukhari, dijadikan dalil bagi mereka yang memahami. Jadi wajhul istidlalnya menurut sebagian kalangan bahwa pada saat seseorang menyempurnakan kekurangan rakaat, maka hendaknya mereka tetap menyempurnakannya itu secara berjamaah. Jadi makmum-makmum yang masbuk tadi melaksanakan kekurangan itu dengan berjamaah. Kemudian apalagi dalil yang mereka jadikan sebagai sandaran. Dalil yang kedua adalah An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, idza kharaja thalathatun fi safarin, apabila kalian itu keluar 3 orang dalam safar perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah kalian jadikan salah seorang itu menjadi imam atau pemimpin. Jadi kalau kita keluar bertiga, maka hendaknya jadikan salah seorang jadi pemimpin. 3 ke 4 ke 5, pokoknya kalau kita sedang safar maka tunjuk salah seorang jadi imam atau juga jadi pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini dipahami atau wajhul istidlalnya bagi sebagian kalangan, kata mereka apa? Bahwa hadis ini menjadi dalil ketika seseorang masbuk, maka hendaknya jadikan salah seorang menjadi imam. Padahal menurut ulama-ulama yang lain mereka menolak, Pak. Karena apa? Karena dalil ini bukan berkenaan tentang sholat berjamaah, tetapi berkenaan dengan safar atau memilih pemimpin. Jadi ini bukan hadis tentang kaifiyat sholat berjamaah, bukan, tetapi ini khusus tentang safar atau juga seseorang apabila dalam perjalanan hendaknya ada salah seorang menjadi
atau juga menjadi imamnya. Sehingga sebagian ulama menolak hadis ini, kata mereka apa? Tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menyebutkan atau juga menyimpulkan apabila makmum yang masbuk itu menambah jumlah rakaat, maka hendaknya mereka memilih salah seorang menjadi pemimpin. Jadi tertolak menurut kalangan ahli hadis. Jadi inilah dalil-dalil yang dijadikan oleh sebagian kalangan bahwa apabila makmum itu masbuk, maka hendaknya salah seorang dijadikan sebagai imam. Bagi kalangan yang menolak, apa Pak? Kata mereka, pertama, itu bukan dalil tentang kaifiyat sholat berjamaah. Yang kedua, yang namanya ibadah itu al-aslu fil ibadah at-tauqif. Yang namanya asal dari sebuah ibadah itu adalah menyesuaikan dengan apa yang ada dalam contoh-contoh Nabi. Ternyata memang tidak ada Pak satupun hadis, tidak ada satupun hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk menyimpulkan apakah seseorang pada saat masbuk itu membentuk jamaah yang baru atau memilih salah seorang menjadi pemimpin. Tidak ditemui Pak dalil-dalil. Misalnya ada suatu hadis yang menyebutkan Nabi pernah ketinggalan. Jadi Nabi pernah suatu ketika bersama Mughirah bin Syu'bah dalam sebuah peperangan Tabuk. Kata Mughirah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Mughirah bin Syu'bah, qala takhallaftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami pernah ketinggalan dalam perjalanan sehabis pulang dari peperangan Tabuk. Aku dan Nabi, kata Mughirah, aku dan Nabi pernah ketinggalan dari rombongan. Rombongan itu duluan setelah peperangan Tabuk, sementara Mughirah dan Rasul itu ketinggalan atau belakangan berangkatnya. Summa afidan nas. Kemudian pada saat itu orang-orang pun menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuju kepada orang yang kumpulan rombongan yang duluan tadi. Jadi pada saat mereka sudah duluan, kemudian akhirnya Nabi bisa menyusul Mughirah dan Nabi bisa menyusul mereka. Wa Abdurrahman. Nah ketika itu ternyata rombongan yang duluan ini Pak sedang melaksanakan ibadah sholat subuh, dan Abdurrahman yusolli bihim. Abdurrahman itu memimpin sholat mereka atau menjadi imam mereka. Jadi pada saat itu ternyata karena Nabi tidak ada atau belakangan, maka Abdurrahmanlah yang menjadi imamnya. Abdurrahman, maksudnya ini Abdurrahman bin Auf Pak.